Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'aw kutilam qalabtum ala a'qabikum. Wa man yanqalib ala aqibai fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Man arada ad-dunya fa 'alaihi bil 'ilmi wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil 'ilmi wa man aradahuma fa 'alaihi bil 'ilmi. Syukur kepada Allah, di pagi menjelang siang yang berbahagia ini Allah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Karena ada sehat maka Allah berikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk merayakan pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan apa yang kita lakukan walaupun secara kecil-kecilan, karena Allah tak pernah melihat kepada kuantitas, tapi Allah melihat kepada kualitas. InsyaAllah walaupun kecil, kita doakan acara kita mendapat keberkahan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyuna wa Habibina wa Syafi'ina wa Dukhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun di dunia kita tak pernah berjumpa dengan beliau, mata kita tak pernah menatap indahnya wajah beliau, telinga kita tak pernah mendengarkan indahnya suara beliau, tangan kita tak pernah menyentuh lembutnya kulit beliau, tapi insyaAllah dengan cinta kita kepada agama, cinta kepada Rasulullah, insyaAllah besok di akhirat kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketua setia yang kami muliakan, seluruh jajaran yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu, insyaAllah dimuliakan Allah, anak-anak kami dari Nasyid dan seluruh mahasiswa-mahasiswi dan para undangan, insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, saya sebelum ceramah menyampaikan dua hal. Saya tidak terlambat datang di acara ini karena saya ditelepon datang jam 10.30. Saya pas 10.30 datang. Kenapa Ustadz minta datang pas di jam tersebut? Saya pernah dulu ketika diundang Maulid di Setie ini, saya datang tepat waktu, saya menunggu lama sampai 45 menit sebelum ceramah. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Experience is the best teacher. Saya tak mau terulang kedua kali untuk menunggu lama, maka saya datang. Tanya lagi, jam berapa saya datang? Tadi pagi dia bilang jam 10. Tanya lagi, jam berapa saya datang? Maaf Pak Ustadz, maklum mahasiswa Pak Ustadz, jam 10.30 Pak Ustadz. Itu saya baru yakin. Dalam hati saya, kalau jadi mahasiswa saja sudah tidak disiplin, apalagi yang jadi pegawai negeri, tambah tidak disiplin. Itu di hati saya. Yang kedua, kritikan saya ini pada panitia. Panitia saya akan mulai dakwah, kau bagi kuih punuh oleh puput tengah-tengah orang belagu bagi kuih, ada karuan ada muhi. Karena beda orang tanya dengan orang jamun. Orang jamun watai nak kuih teri, orang jina makin nak kuih makin karu. Ini semua panitia keluar dulu. Panitia keluar dengan ceramah. Anak payah sibuk makanan panitia. Makin ramai orang dalam makin lebih habis makanan. Yang hana urung dalam habis dah makanannya. Atai ramai urung teh mecut. Habis dikeluar makanannya. Sini keluar semua panitia yang pakai baju hitam keluar. Agak-agak tegas sikit gitu kan. Ayo deh.
Ustaz kalau cuma diundang ceramah setengah jam, 1 jam, suka-suka hati, kemudian kamu dengar enggak, Ustaz nggak setuju. Ini yang main HP, awas nih. Nggak usah main HP dulu, kayak kamu aja yang punya HP. Tutup dulu. Fokus ceramah kita 1 jam. 1 jam kita ini dalam majelis ilmu. Memang tinggal di pinggir jalan, memang tempatnya sederhana, panas, tapi di hadapan Allah kita ini seperti berada di taman surga Allah. Amin. Seperti kita kumpul-kumpul sini nanti, semoga nanti di akhirat kita kumpul di taman surga Allah yang sebenarnya. Amin. Dah. Ada yang tanya begini, Pak Ustadz, Wan, Pak Ustadz pernah cita-cita jadi penceramah? Demi Allah tak pernah. Saya tak pernah cita-cita jadi penceramah. Dulu cita-cita saya jadi polisi, bukan jadi penceramah. Ada yang tanya lagi, Ustadz sekarang pegawai negeri ya? Iya. Ustadz pernah cita-cita jadi pegawai negeri? Tak pernah. Saya tak pernah cita-cita jadi pegawai negeri. Jadi kenapa jadi pegawai negeri? Kalau Ustadz sekarang boleh kata ke kamu, jalani proses yang Allah berikan sambil taat kepada Allah, maka hasilnya Allah yang akan menentukan. Ustaz ulang, lihat sini, tulis di snap WA kamu, tuliskan di dinding-dinding Facebook kamu. Itu gunanya Facebook, bukan hanya untuk foto-foto numpang cantik, bukan cantik kali. Proses kita yang menjalani, hasilnya Allah yang menentukan, dengan syarat taat kepada Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Lihat sini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Apa arti takwa Pak Ustaz? Mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Barang siapa yang bertakwa, taat, takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Ini janji Allah. Lihat, baca Quran ayat 1000 dinar yang sering ditulis-tulis orang. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang kau hadapi. Yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang taat kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari hal yang tidak dia duga-duga. Allah sambung, wa may yatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang menyerahkan hidupnya hanya kepada Allah. Tawakal artinya serahkan kepada Allah. Setelah usaha, doa, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan salah-salah bertawakal. Dulu ada seorang sahabat kena marah sama Nabi. Ada seorang sahabat datang jauh dari sana bawa keledai. Dia menumpangi keledai datang ke rumah Nabi. Dia letakkan keledainya, dia ketuk pintu rumah Nabi. Ini dia salah mengartikan tawakal, menyerahkan kepada Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Kamu dari mana? Saya dari jauh Rasulullah, ingin berjumpa silaturahmi dengan Rasulullah. Oh iya, naik apa engkau kemari? Saya naik keledai ya Rasulullah. Di mana keledai engkau? Sudah engkau ikat? Tidak Rasulullah, sudah saya biarkan saja di situ. Saya serahkan kepada Allah, saya tawakal kepada Allah. Apa kata Nabi? Kau ikat dulu keledai kau itu, baru kau serahkan sama Allah. Artinya usaha dulu baru serahkan ke Allah. Nanti jangan kamu kepada impres, naik motor, letak motor, letak kunci-kuncinya. Kata tukang parkir, kenapa nggak dibuat kuncinya Pak, nggak kunci stangnya? Sudah saya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau memang hak saya tahu hak saya, kalau tak hak saya tak ada jadi hak saya. Insya Allah kecua. Hati-hati. Usaha dulu. Fama yatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah, fahuwa hasbuh. Ini janji Allah. Maka Allah akan mencukupkan semua keinginannya. Ketika kita takwa, ketika kita tawakal kepada Allah, maka kebutuhan kita Allah cukupkan, rezeki kita Allah berikan. Masalah yang ada pada diri kita Allah berikan jalan keluar. Maka jangan pernah takut untuk taat dan takwa kepada Allah. Kamu yang ikut pegawai negeri, ada ikut tes kemarin? Kamu yang ikut tes, usaha, tawakal, berdoa kepada Allah. Kasih uang anak yatim, minta doa sama anak yatim. Setelah itu serahkan kepada Allah semuanya. Lewat Alhamdulillah, tidak lewat besok coba lagi. Allah tahu yang terbaik buat kamu. Ketika engkau menginginkan pegawai, tiba-tiba engkau tak lewat pegawai, maka Allah akan berikan hikmah. Engkau tidak cocok di pegawai. Mungkin suatu saat engkau akan punya perusahaan sendiri yang akan memiliki banyak pegawai lainnya. Ketika Allah tutup satu pintu rezeki, maka percayalah Allah akan membuka pintu-pintu rezeki yang lainnya. Karena Allah Maha Kaya, karena Allah Maha Pemurah di atas segala-galanya. Ustaz Junaidi, ya. Ini saya kalau ceramah maulid, kalau ceramah tentang maulid mungkin nanti saja lah, terakhir. Ini pengalaman dulu pribadi, motivasi buat kamu.
Ini saya lihat-lihat agak-agak seram masa depannya nih. Ya kan nampak, asal datang pih makan terus. Kan sarapan pagi artinya. Duit tak ada, kayak mana? Ya sini. Ustadz, kenapa Ustadz bisa diangkat jadi pegawai? Bukankah Ustadz anak pesantren? Ustadz tamat di Pondok Pesantren Gontor 1999. Mengabdi 3 tahun di Ulumuddin. Ulumuddin 3 tahun mengabdi. Jadi bagian bahasa pertama sekali. 6 bulan gajinya 60.000. Tugasnya tak mengajar, tidak apa-apa, hanya piket pertama sekali. Umur 19 tahun. Piket apa Pak Ustaz? 2 tugas Ustaz. Terima telepon sama tekan bel. Itu aja. Sudah waktu bel, tet. Bel makan, tet, tet, tet. Bunyi telepon. Assalamualaikum Pak Ustaz, mau bicara sama anak saya. Ya, tentang saya panggilkan ya. Langsung pakai mic. Ad-da'wah ila akhina ila diwan al-an lianna hatif ilaikum, karena ada telepon buat kamu. Itu aja tugas Ustaz. Sebulan gaji berapa Pak Ustaz? 60.000. Sampai saya berpikir, ya Allah, aku sekolah sampai ke Jawa Timur, mengaji sampai ke Jawa Timur, sampai di Aceh cuma dihargai 60.000. Ternyata ketaatan itu akhirnya Ustaz diangkat dari bagian bahasa 3 tahun. Ada gaji waktu itu sekitar 2 juta. Anak muda sudah pegang uang 2 juta di tahun 2000. Banyak. Maka waktu itu banyak perempuan-perempuan yang antri. Minta kawin Pak Ustaz? Bukan, utangnya belum dibayar dulu. Bukan kawin. Akhirnya Ustaz cari pengalaman baru ke pesantren Saifullah Medan. Di pesantren Saifullah Ustaz 2 tahun. Tak cocok gaji, cuma dikasih 400.000. Di sana mallnya banyak, mainannya banyak, hiburannya banyak. Akhirnya Ustaz pulang ke Aceh, diterima sebagai wakil kepala sekolah kesiswaan di pesantren Al-Muslimun. Disitulah Ustaz mendapatkan cinta terbaik. Sudah lihat-lihat. Target 24 tahun kawin. 24 tahun kawin. Menikah dengan seorang wanita di umur 24 tahun, kemudian hidup bersama. Tiba-tiba anugerah datang dari mamanya, mertua saya. Apa kata mertua saya? Junaidi, kamu nggak kuliah lagi Junaidi? Ya lah mak, gaji saya di pesantren 3,5 juta mak. Untuk apa saya kuliah? Rumah saya ada, makan saya cukup mak. Istri baru 1, untuk apa saya kuliah lagi mak? Itu depan mertua saya ngomong begitu. Hampir marah dia. Kuliahlah. Hidup ini bukan hanya tentang ilmu kamu, tapi titel kamu juga perlu. Kuliahlah. Mak, saya kurang uang buat kuliah. Nih, 10 juta kuliah. Itu mertua saya. Kasih anak, kasih motor, kasih uang lagi. Itu mertua terbaik. Kalau ada lagi kayak gitu, insya Allah siapa? Tapi jarang lah. Gak mertua itu pun lihat-lihat lah muka menantunya. Ini muka penipu nih. Mana mau dikasih apa-apa? Kalau muka baik kayak ini semua dikasih. Hei, kuliah. Ustadz kuliah di Pantol Labu. Habis kuliah, gak lama. Ustadz tidak seperti kamu, mohon maaf. Ustadz tak kenal KKN. Ustadz tak kenal dengan skripsi ini itu. Semua orang yang melakukan, yang penting Ustadz datang kuliah aja, teh ujian, betul-betul. Ya kayak gondong ika. Betul. Tamat. Wisuda di mana Pak Ustadz? Wisuda Bangga di Banda Aceh. Ada yang nggak kenal sama Ustadz? Oh, tagamnya. La ilaha illallah, dia tak kenal. Pantaslah, karena saya pun tak pernah kuliah. Akhirnya di wisuda selesai. Tiba-tiba dibuka pengumuman tahun 2006 setelah tsunami. Pengumuman penerimaan pegawai negeri sipil. Kenapa Ustadz pilih kota Luk Semawe? Aceh Utara menerima guru agama 2 orang, Luk Semawe 4 orang. Ustadz waktu itu belum ada pilihan. Istri kerja di keperawatan di rumah sakit. Apa dia bilang? Abang, dia lagi hamil nih. Abang, apa sayang? Karena waktu itu belum punya anak, panggilnya saya. Kalau masih muda-muda kan begitu kan? Yang menyenangkan rumah hanya mudah-mudahan Bapak Jaro mak lagi rumah terka. Yang doa dini. Alah. Mesra itu bukan hanya setelah kawin. Jadi ya baru-baru kawinan. Yang mentang-mentang na bunga jaro. Yang mentang-mentang na what is the kaca. Apa namanya sini? Tato, begitu. Pura. Ina, mau buat kaknya. Yang masih ada Ina itu. Coba lihat, jalan sama suaminya. Anak lili. Sakitnya sama-sama. Ada diagam nyamping dengan rumah lebih-lebih. Boleh kayak gitu Pak Ustaz? Boleh
begitu Pak Ustaz? Boleh. Tapi cinta itu bukan hanya sebelum kawin, tapi setelah kawin. Nanti sesudah tua pun harus tetap mesra. Bentar, kawan-kawan yang laki-laki sudah kawin? Kalau gaya-gayanya belum nih, agak-agak keriput sedikit. Cewek sudah kawin? Ada yang sudah kawin? Yang belakang angkat tangan tuh, yang jilbab biru. Udah dia? Kalau belum tak percaya. Baik kena macam. Listen here. Yang belum kawin, lihat sini. Yang belum kawin. Survei membuktikan, khusus yang belum kawin, pacaran dengan banyak orang, dengan ramai orang, dan pacaran dengan ramai laki-laki belum menentukan kebahagiaan setelah perkawinan. Lebih banyak orang-orang yang sering pacaran dalam kehidupan sebelum kawinnya, maka rumah tangganya berantakan. Survei membuktikan. Ada yang tanya, kenapa Pak Ustaz? Lihat sini, jawaban survei tersebut. Itanyo na cowok 7 bong. Bang Ali, Bang Baka, Bang Jack, Bang Daud, Bang Rao, Bang Sofyan, Bang Junaidi terakhir. 7 boh cowok tu. 7 cowok kita ini punya prinsip masing-masing, punya kebiasaan masing-masing, punya budaya masing-masing. Kawinlah dengan terakhir Bang Anwar. Pilihan orang tua, pilihan kita. Akhirnya terpilihlah aku dengan Bang Anwar. Selesai. Lihat, Bang Anwar orangnya biasa saja, tidak terlalu ganteng. Ganteng akan jadi masalah pertama. Kok gurahi Bang Anwarnya? Jangan elong mendih dengan Bang Junaidi yang tari baju. Hai kalung Junaidi lain. Elong dengan Bang Junaidi bertari baju. Hana mangat Bang Anwarnya. Igoknya, igo dua ni cahun. Pakai gebah Honda igo dua, igoknya igo dua pakai. Satu. Yang kedua, Bang Anwar, mintalah jajan bang. Ini bulan ni tak ada jajan. Hari ni sertuh ibe, 4.50. Ya Allah Bang Anwarnya. Bang Ali mangat jamun sertuh dalam kai 200 lebih. Bang Anwar sertuh dalam kai 50 lebih. Ketika kita banyak jodoh, ketika kita banyak pacar, maka hidup kita akan sering membanding-banding. Alah Pak Ustaz cerita aja betul. Demi Allah, kekasih saya cuma satu, yang sekarang menjadi istri saya. Itu first love saya, dan sekarang first my wife saya. Tak ada yang lain. Itu hidup. Mana agak menggaya baju baikah ratai nenggalah aja. Ya, dan agak lagi aku dah firu ni. Rata-rata ini cukai. Kalau engkau siap, kau lihat laki-laki gentleman datang ke depanmu. Adinda, di mana rumahmu? Walaupun aku serba kekurangan, aku akan datang kepada orang tuamu. Aku akan membawa sebongkah berlian untuk melamar kehidupanmu. Aku dan engkau akan dijodohkan oleh Allah. Kita akan bertemu di singgasana cinta. Ya, baru anak agam. Nyo main cewek dari mana? Abang datang ke rumah. Aku belum siap, di mana ya? Yang kena agam, agak-agak pupul lawan dulu deh. Ayo sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kata istri Ustaz, abang, kami mesra sampai sekarang. Ibu-ibu yang sudah kawin, adik-adik yang sudah kawin, biasakan kemesraan itu dari awal. Ustaz Junaidi kayak mana mesra sama istri? Saya tak pintar mesra sama istri. Saya bicara kasar, saya bicara keras, tetapi cuma satu yang saya pintar. Satu hari saya wajib mencium istri saya 3 kali. Itu kemesraan saya. Kapan aja Pak Ustaz? Tadi pagi pergi kerja mau ceramah, cium. Pulang kerja, cium. Nanti baru tidur, cium sekali lagi. Apa filosofinya Pak Ustaz? Lihat sini. Ketika saya pergi kerja, saya cium istri saya. Saya mau selama saya tinggalkan dia, ada kenangan tentang saya. Dia tak akan melirik kepada laki-laki lain. Ketika saya pulang kerja, saya cium dia. Apa filosofinya? Ketika saya berjumpa dengan ramai jamaah, ramai perempuan di tempat saya ceramah, di rumah sekolah saya, tamu-tamu saya, maka ketika saya cium istri, saya berharap kenangan di luar itu saya lupakan semuanya. Ketika saya mau tidur, saya cium istri. Apa filosofinya Pak Ustaz? Saya tidak mau, bahkan dalam mimpi pun dia memimpikan laki-laki lain selain saya.
Itu filosofi hidup. Jauh dari dimudahkan kamu biasa. Dek, ya bu. Ya boleh bu. Masya Allah, kamu yang sudah kawin, doa buat suami. Ya Allah, suamiku sudah pergi kerja, ya Allah jaga dia dalam perjalanan selamat jakba. Oh, ya Allah semoga dia mudah rezeki. Ya Allah ni jaga mata lakolun, ya Allah baik juling kena kedih gerling. Berdoa lah kayak gitu. Tapi itu kalau suaminya baik. Kalau suaminya jahat Pak Ustaz, gini doa. Ya Allah lakolun kayak gereja. Kok beruakai. Dipok emodo. Jangan gitu. Suami itu didoakan. Apa kata istri Ustaz? Awang. Apa sayang? Bang, kan ada di muka pegawai negeri bang. Iya, adik ikut ya. Dia waktu itu hamil. Masih 2 bulan. Saya top chair, hamil dia. Di mana bukanya? Adik ikut dulu semame bang. Dulu semame bang kan? Banyak bang nanti yang diterima. Oh ya? Iya. Abang ikut? Enggak lah. Nanti adik siapa yang ngantar? Abang yang ngantar. Engkau istriku, aku wajib menjagaku. Aku suami siaga, setiap waktu ada buat kamu. Jamu. Sekarang nanti. Tapi boyak dakwah. Dah, oke ya? Oke. 2 hari sebelum ditutup pendaftaran, apa dia bilang? Abang, nanti abang kalau adik ikut ujian, abang tunggu di mana? Abang tunggu di warung kopi. Kenapa abang nggak ikut sekalian? Enggak lah, ngapain abang ikut? Abang ada kerjaan di sini. Bang, itu abang bukan pegawai. Kalau abang jadi pegawai lebih enak. Ya udahlah, demi kamu aku ikut lah. Ikut bawa, ambil ijazah yang belum diambil, dikasih 2 lembar ijazah, 2 lembar akta 4. Lihat ketika Allah membuka jalan. Lihat, semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ambil ijazah, kasihkan, dapat tempat, hari H, jam 6 pagi berangkat dulu sukun. Kami beli jaket yang sama pada waktu itu, dan kami masih simpan jaket kenangan ketika ikut tes pegawai negeri bersama istri. Masih kami simpan jaket itu. Itu kenangan terindah. Kalau udah lihat itu, ingat waktu itu naik motor Pohna berangkat dulu sukun. Saya letakkan dia di SD di dekat MSN itu, kemudian saya ke daerah apa sana? Ke daerah Jomblang. Saya ikut ujian di sana. Apa saya bilang sama dia? Saya titip pesan, Bunda, engkau lagi hamil. Lebih penting kehamilanmu daripada ini ada HP, abang ada HP. Kalau ada apa-apa, telepon, maka abang akan cepat datang kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ikut ujian. Pelajaran pertama selesai. Lihat, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah mau selesai jam kedua, di samping saya anak tamatan SMK, cewek, cantik juga. Tapi saya tak tertarik. Saya punya istri yang lebih cantik daripada dia. Saya tak pernah lihat-lihat dia. Cuma kerling-kerling aja. Cantik pula. Hanya oragam ya tahu. Oragam hana depan-depan hati, paling menendu. Ya, yang pegang dek long setia lahir batin, mereka petihnya nak agamnya. Jih menendu lah. Kah ni kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan berkumandang. Saya lipat, ambil kertas jawaban saya belum siap. Saya lipat begini, saya taruh pulpen, saya izin sama gurunya. Assalamualaikum ibu. Saya masih di pesantren waktu itu. Solat saya masih terjaga sekali. Jamaah saya masih terjaga. Beda dengan sekarang. Jauh. Karena sudah di luar. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Ibu 2 orang. Pengawas 2 orang. Dengar-dengar jaga akhirnya. Lagi kena asam aurat dia punya. Lu tinggal jaga. Awaknya nyontek ke orang. Lu kuat dah. Dulu kan manual ya. Yang tema 2-2. Dengan 2-2 benar. Lu tinggal jaga. Yang paling mudah-mudah orangnya. Astagfirullahaladzim. Nah yang muda. Lu tinggal jaganya. Muda. Muda dah mau kuliah. Tantang heboh juga. Orangnya belian ni kuliah nak pegang pak. Ani SMA pak. Ku kawak-kawak cara ini pak. Jamu ni tengok ada dia kuliah menurut tadi. Yang kamalem yang kita gut. Junaidi. Bu. Menyanyi no. Hai betul pak. Kadang-kadang watai musuh lah. Rumah kuliah Ani inang sampai dia inang pergi. Atit. Atit. Lagi bapa Honda 2. Yang lagi jauh hana malai dia dulu. Kak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia azan datang. Bu, saya mohon izin bu. Enggak boleh. Mau kemana kamu? Bu, saya mau sholat. Selesaikan dulu. Nanti ibu nggak tanggung jawab tuh ya. Kalau seandainya kamu nggak selesai, ibu nggak apa-apa. Kalau nanti ujiannya sudah selesai, waktunya sudah habis, saya belum balik, ambil kertas saya bu. Saya akan tidak menjawab lagi.
Begitu ya, janji ya, janji. Tekan dulu di sini. Tekan, izin. Tak ada satupun yang keluar. Saya cuma yang keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Waktu itu saya berpikir hujan tak penting, karena tujuan saya hanya untuk menemani istri. Tapi panggilan Allah jauh lebih penting kepada saya. Habis sholat duhur, berdoa sikit. Ya Allah, berilah yang terbaik buat istriku. Saya ucapkan demi Allah pertama buat istriku, karena saya ingin dia lulus ujian. Saya sudah ada pekerjaan. Ya Allah, berikan yang terbaik buat istriku dan aku juga. Terakhir berbuat sendiri. Itu artinya cinta sama istri. Habis tu, karena Ustaz lihat solatnya cuma 7 menit, langsung ke rumah makan. Ustaz makan sebentar. Habis makan, masuk. Lain semua masih mengerjakan dan jadwalnya belum habis, temnya masih ada. Ustaz kerjakan sikit lagi selesai. Datang anak SMK tadi itu. Tanya sama dia, panggil saya abang waktu itu. Saya ingat sekali. Cantik sikit. Abang. Ada balik. Abang udah siap ya? Ya. Abang ikut guru agama ya? Kok adik tahu? Itu ada tertulis abang cabangnya guru agama? Ya, aku agama banyak nggak bisa bang. Sini. 5 menit selesai. Siap punya saya, punya saya dia. Dia bilang, makasih bang ya. Orang je anak laki-laki mau happy kalau benar. Dia happy kalau benar. Anak udah gatin tak, piho. Hai muka meri, punya muka gatin kau kaya meri. Jangan lihat kalau orang-orang kaya duduk di depan. Dia gatin ya oleh ke baju. Makin luka makin kaya. Hai, yang kena balik. Kak, selesai. Pulang. Ustaz entah apa pada waktu itu pulangnya agak terlambat. Tiba-tiba ibu tu manggil. Hei, sini kamu. Baik dong. Urut dua. Sini kamu. Ada apa bu? Bukan ilham ibu ini. Ada apa bu? Ya Allah, ada SMS barusan. Masih ada ujian satu lagi. Hah? Kawan-kawan udah pada pulang bu. Iya nanti masuk lagi. Bilang sama kawan-kawannya. Padahal tidak pegang taingan. Mungkin tidak pegang taingan. Lama teluk. Alhamdulillah baik awak. Kenapa? Jangan awal. Akhirnya dari 700 orang yang ikut ujian pertama, tinggal cuma 250. Berkurang saingan satu mata pelajaran. Allah tolong saya nampaknya nih. Kami waduh. Dadah loh. Lebih berjalan perempuan lah untuk berjalan balik latih. Awal juga. Ujian nombor 2. Ibu jaga tanya pada nama malam. Mana ramai kali. Bu kalau pegang-pegang hai pedih aja ibu semua guna. Ilmu betul bengek awaknya. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikut ujian terakhir, ustaz pulang. Jemput isteri. Itu ujian pertama siap. Dia keluar, perutnya udah agak usang sikit. Dia keluar, abang udah siap? Abang, ikut ujian kan? Ikut, betul. Abang bilang lu ikut ujian apa enggak? Ikut saya. Kau tak lu. Abang sebentar aja kali. Adik udah sholat. Tengok, yang ni. Aduk di mau ujiannya kah 60 Maya. Istri wajib ikut suami. Kamu yang istri wajib ikut suami. Engkau pegawai negeri, suamimu gelandangan, suamimu pengangguran, imammu suamimu. Bek ke ban ke ngamban li. Adik-adik cewek masuk surga. Masuk surga. Taat sama suami. Dah tu aja. Surgamu ada di bawah telapak kaki suami. Makin besar telapak kaki suamimu, makin besar pintu surga Allah bukakan kepadamu. Enggak, maksudnya surgamu di bawah telapak kaki suami, di bawah ridha suami. Ibu-ibu, walaupun kerja, husband is number 1. Suami nomor 1. Masak dulu baru pergi ke. Kalau suami bilang, sayang, hari ini aku nggak kemana-mana, kamu jangan kerja ya. Wajib nggak boleh kerja, karena dilarang oleh suami. Nyampe nanti pegah, suami hana sayang, lagi gelumpan ya, mayu dan suami rumah dia. Ibu sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis ikut ujian, kita sholat, dia pulang, kita pulang. Ustaz tak ingat pernah ikut ujian. Akhirnya ada tugas dari Al-Muslimun sekali, Geluk Semawe untuk bawa anak-anak ke PMI pada waktu itu. Di lampu merah ada yang panggil Ustaz Junaidi. Ustaz! Pakai dia kopi dulu. Kawan. Ustaz! Gerak tu kita kamera. Saya lampu merah. Ustaz! Wah, kan jalan. Kata, apa? Ustaz, ada nama Ustaz di koran. Saya tak ingat kapan pengumuman. Tak tahu siapa pengumuman. Ada nama Ustaz di koran. Kenapa? Coba lihat. Ustaz, ada ikut tes pegawai? Ada. Lewat Ustaz.
Hengkai ke berah? Betul. Hengkai dia. Yang orangnya hebatlah habis Quran ni. Ya bidah Quran. Ustaz. Nomor 1 waktu itu namanya Muhammad Hatta. Nomor 2 Rahmati. Nomor 3 Manna Hayati. Nomor 4 Junaidi Ilyas. Karak hut nanti. Yo dengan tu betul. Karak nombor 5. Buat doa saya terima. Nama ustaz paling bawah. Ustaz pegang cepat-cepat. Besok. Ani ni dia lewatnya tu. Dengar kena lewat kena beri kau belum. Ustaz berjuang nama. Akhirnya Ustaz, alhamdulillah ya Allah. Anak-anak berangkat terus sama bapak itu. Ustaz mau ke tempat isteri sebentar. Ustaz langsung ke depan isteri. Isteri pakai mas. Bunda, abang lewat pegawai. Hah, ya Allah. Kita tanya yang kedua, nalong na abang. Nalong ka nalong. Itulah waktu dapat kesenangan. Ustaz melupakan isteri. Nalong ka nalong. Aci abang kalan. Hegel kalan hana. Dek, nampaknya adik abang aja yang lewat dek. Makiban bang doa. Tak boleh. Rezeki sudah Allah tentukan. Abang pemimpin rumah tangga, abang yang akan mencari nafkah untuk dirimu, maka engkau akan aku berikan nafkah secukupnya, sekemampuan diriku. Iya bang. Memang agak sedih, tapi Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Kita ngobrol-ngobrol. Bahkan koran yang menatakan Ustaz lewat pegawai sampai sekarang masih Ustaz tempel di bawah jaket kesayangan. Begitu kenangan terindah. Tapi setelah diangkat jadi pegawai di SMA 2, Ustaz sedih dan menangis sama isteri. Dek, aku keluar dari pegawai negeri. Kenapa? Gaji bulan ini cuma 900.000. Biasanya di pesantren 3,5 juta. Bang, ini baru permulaan. Permulaan, itu lagi yang dek. Abang sabar. Habis jadi seperti ini. Ustaz, itu Ustaz jadi pegawai. Jadi penceramah Pak Ustaz? Pernah Ustaz bayangkan? Demi Allah, tak pernah jadi bayangkan Ustaz jadi penceramah. Ustaz di pesantren al-muslimun saja, ceramah depan anak-anak, tausiah depan anak-anak, beri pengumuman depan anak-anak. Tiba-tiba ada undangan hari raya Khatib Idul Adha kepada tengku saya almarhum sekarang namanya Tengku Murtala. Ada 2 tempat, dua-duanya dia diterima. Satu di Batu Satuluk Sukun, satu di Kampung Mu'alim di Sunudul. Dia terima dua-duanya. Setelah dia terima dua-duanya, dia panggil saya. Junaidi, dia murid saya, dia murid ke saya. Junaidi sini. Dia tunggu. Junaidi, nyoilung nak aku terima dakwah dakwah Raya Idul Adha 24. Dia tunggu beres tunggu, jak 24 tunggu. Tiba tu jak 24. Nyoy sabah lu jak lu, sabah dia jak ron. Tunggu, elok aja tunggu. Kau dia dulu. Hai, jak. Ron jen dia pegang habai ke ada min. Ron jen dia pegang habai ke ada min. Ikan amin je tunggu, ikan ayah saja aku. Hai, jak. Hari itulah hari pertama Ustaz ajak kawan yang punya motor GL Pro. Waktu itu Ustaz pakai motor Mochi. Tak pede Ustaz ceramah. Naik GL Pro punya kawan. Di basah hujan, Idul Adha hujan rintik-rintik. Kami pergi dengan jaket. Perut kerih tikan bulu. Untung hanya ikut tengku bulu juga tu. Masya Allah. Ustaz ceramah tak lama khatib waktu itu. Cuma 20 menit khatib. Habis khatib dikasih uang 250.000 di Kampung Mu'alim sekarang. Mamaknya saya pernah jumpa waktu beliau masih di hutan-hutan pada waktu itu. Itulah awal kisah. Kemudian sampai hari ini berproses. Sekarang sudah ada hasil. Ada orang tanya sama Ustaz, Pak Ustaz, maulid ini Ustaz sudah ada libur? Belum ada libur maulid ini. Dari pertama masuk maulid sampai sekarang belum ada libur. Berapa tempat Ustaz sudah ceramah? Sampai nanti tanggal 16 terakhir saya ceramah. Itu saya ceramah 212 tempat. Saya ceramah. Dari dulu cuma 1 tempat, sekarang sudah berproses. Ingat, proses kita yang melakukan, serahkan diri sama Allah, bertakwa kepada Allah. Akhirnya Allah lah yang menentukan kehidupan kita. Karena sebaik-baik penentu kehidupan manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena demikian, hidup kita jangan setengah-setengah kawan. Anak-anak muda di hadapanku, remaji-remaji di hadapanku, engkau putra-putri terbaik bangsa. Hidupmu jangan setengah-setengah. Hidupmu tidak hanya sekedar dengan formalitas.
Hidupmu bukan hanya untuk upacara-upacara belaka, tapi inti daripada kehidupan harus engkau jalani. Ketika engkau menjalani hidup dengan sepenuh hati, ketika engkau menjalani hidup dengan hati, maka percayalah yang Allah akan berikan lebih yang Allah berikan. Prosesmu banyak, maka hasilnya akan banyak. Prosesmu kuat, maka hasilnya akan kuat. Prosesmu luar biasa, maka hasilnya luar biasa. Tapi ketika prosesmu biasa-biasa saja, maka hasilnya juga akan biasa-biasa saja. Hidup bukan ditentukan oleh hasil, tetapi hidup ditentukan oleh proses yang kita lakukan. Mulai saat ini, mari berproses dengan baik. Insya Allah hasilnya akan Allah berikan dengan baik. Ini contoh, coba lihat maulid. Hari ini di Aceh semua tempat buat maulid. Di kampung maulid, di kota maulid, di dusun maulid, di lorong-lorong maulid, di sekolah maulid, di kantor maulid, di fakultas maulid, politeknik maulid, unimal maulid, TIE maulid. Di mana-mana buat maulid. Tetapi seakan-akan maulid yang kita laksanakan hanyalah sebagai formalitas belaka. Coba dia. Baca tengok mulut tantang dulu yang cinta dari Nabi Muhammad. Dengki. Baca pegah-pegah sejarah tentang Nabi Muhammad, tantang terharu tu. Tapi tepi daripada hidup, selesai masalah. Yang penting the mulut. Yang penting pajuk. Yang penting nak kuih. Yang penting tu perempuan si mana? Yang nak perempuan si mana? Pep-pep ni ke? Yang di mana ni? Dia boleh kena dekat. Ikut ingat ikan aku. Apa boleh ke yuk aku kah? Tak ada wah gara-gara mulut itu sendiri. Coba lihat, maulid di Aceh maulid yang terbesar. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dulu ketika pertama membuat maulid di masa perang salib, ada 7 kali terjadi perang salib. Perang salib terjadi 7 kali. Di perang salib keempat, orang Islam mendapatkan kegagalan dan kekalahan. Tiba-tiba dikumpulkan penguasa-penguasa istana, punya jabatan, orang-orang yang punya pasukan-pasukan dikumpulkan. Kumpul di musyawarah oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nyoi dan nyo baru lalu. Gimana cara dia? Ikut dia pasukan. Tunggu, Sultan. Mungkin karena bosan perang-perang tadi. Hana gairah saja urunyo. Okey, kada punya bosan. Naik perang mana? Hana gairah ali. Hana nafsu kehidupan dia. Gimana cara teman? Mana? Gimana cara punya dapat pesta juga, pesta rakyat dapat. Tasi kambing, tasi lemah dapat pesta rakyat. Kayu menari uru-uri no. Hah, baik benar nari benar. Punya, baik benar. Uragam menari benda. Macam ide. Sampai ada satu ide apa? Bagaimana kalau kita ingatkan mereka kepada perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang mengarang kitab-kitab tentang Nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad. Ada yang mempidatokan tentang perjuangan Nabi Muhammad. Gimana cocok? Oh, cocok cik. Untuk membangkitkan gairah. Itulah tujuan pertama dibuat maulid. Untuk mempersatukan dan membangkitkan gairah keislaman orang-orang Islam yang tertunduk pada waktu itu. Dibuatlah 7 hari 7 malam. Potong lembu, potong kerbau, potong kambing, dibuat pesta rakyat. Tapi di sela-sela itu dibuat ceramah-ceramah tentang Nabi Muhammad. Bahkan ditulis buku-buku yang sekarang kita kenal dengan kitab Al-Barzanji. Itu ditulis pada waktu itu, sejarah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah satu, untuk membangkitkan semangat orang Islam. Setelah dibuat pesta tersebut, kemudian terjadi perang salib kelima. Orang Islam mendapatkan kemenangan yang sangat luar biasa. Karena apa? Telah diceritakan tentang perang Badar, diceritakan tentang perang Uhud, diceritakan tentang perang Khandaq, diceritakan tentang perjuangan Rasulullah di kota Mekah dan Madinah. Bagaimana menghadapi orang-orang kafir. Ternyata simbolnya adalah keikhlasan. Maka orang Islam pada waktu itu berperang dan mendapatkan kemenangan yang sangat luar biasa. Sampai pada akhirnya bisa menguasai seluruh penduduk pada waktu itu. Kawan-kawan sekalian, hari ini apa dampak daripada kita berbuat maulid? Apakah hanya untuk makan belaka? Apakah hanya untuk seremonial, buat panggung-panggung seperti ini saja? Tapi yang paling penting adalah hari ini tak ada lagi perang. Hari ini tak ada lagi peperangan dengan orang salib. Hari ini tak ada peperangan dengan orang Yahudi. Hari ini yang ada, kita berperang dengan diri kita sendiri. Kita berperang dengan akhlak kita sendiri. Itu yang paling penting hari ini. Maka sebenarnya untuk apa Nabi dibangkitkan? Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kawan-kawan banyak ilmu, tak punya akhlak, tak ada apa-apa. Apa katanya? Al-adabu fauqal ilmi. Mari beradab, insya-Allah ilmu akan sempurna. Tapi orang yang berilmu, adab tak akan pernah sempurna. Dan kesalahan yang terbesar generasi kita hari ini adalah mereka kekurangan sopan santun, kekurangan etika, dan kekurangan akhlak. Itu harus kita akui, Pak.
Akhlak yang paling kecil saja. Makan duduk, minum duduk. Jangan makan berdiri, apalagi makan berjalan. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Tidaklah seseorang minum makan di antara kamu jalan. Itu kecil kan? Duduk saja. Berbicara dengan orang lain, dia sini. Berbicara dengan orang lain, pandang matanya, tatap dia. Engkau datang teman curhat, jangan sambil main HP. Tak ada, pandang dia. Selesai dia curhat, ada solusi? Gak ada. Selesai masalah. Gara-gara HP, alat komunikasi, menjauhkan kita dari akhlak Rasulullah SAW. Nabi itu siapapun yang datang menghadap, baik orang kaya, orang miskin, orang sederhana, si jelek, si papa, si ini, si itu, dia tetap melayani dengan baik. Karena Nabi punya akhlak luar biasa. Dia tidak ganduh, maaf pak, menyejak Ustaz Junaidi ganduh-ganduh, hanya dipun juga bawahnya. Ustaz dulu. Menyejak orang-orang kaya macam bapak gimana? Bapak kalau kayak dulu itu udah nampri, gede. Dicondah. Hati-hati tuh. Semua sama di hadapan Allah. Seorang Bilal bin Rabah pernah Nabi mimpikan terompah kakinya bersuara di surga. Nabi mimpi ada suara terompah kaki Bilal bin Rabah di surga. Suatu pagi dia panggil Bilal bin Rabah, Bilal! Apa ya Rasulullah? Bilal, aku tadi malam bermimpi. Bilal, seorang budak sahaya, dibebaskan oleh Abu Bakar. Hitam pekat wajahnya, jelek Bilal luar biasa. Yang bagus cuma suaranya. Tetapi Nabi mendengar ada terompah kakinya di surga. Bilal, sini kok. Iya, Bilal, aku mendengar suara terompah kakimu di surga. Apa kelebihan engkau? Apa kata Bilal? Aku tak punya kelebihan apa-apa. Aku tak bisa apa-apa. Aku hanya budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Aku hanya mengabdi kepadamu. Aku hanya azan di depanmu. Aku hanya azan memanggil orang untuk menunaikan ibadah sholat. Aku tak bisa apa-apa. Tapi ya Rasulullah, satu aku yang tak pernah tinggalkan. Apa? Aku tak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudhu. Aku selalu sholat sunat 2 rakaat setelah berwudhu. Subhanallah. Nabi tak mendengarkan suara terompah Fir'aun di surga. Nabi tak mendengarkan suara terompah Namrud di surga. Tapi Nabi Muhammad mendengarkan suara terompah seorang mantan budak di surga Allah. Hanya karena tidak pernah meninggalkan 2 wudhu. Di hadapan Allah tidak ada yang beda kecuali at-tuqa, ketakwaan di depan Allah. Masya Allah. Saya kemarin duduk dengan Pak Kapolres, biasa saja. Saya berpikir, dia punya pangkat, saya punya pangkat. Dia punya senjata, saya punya senjata. Dia 2, saya 1, biasa. Senjata bukan masalah 1 dan 2, tapi masalah fungsi daripada senjata tersebut. Untuk apa punya 2 tapi tak berfungsi? Lebih baik punya 1 tapi masih bijaksana. Yang paling penting bang. Kita sama semua di hadapan Allah. Allah tak pernah melihat kedudukan. Kalau seandainya Allah ingin mengangkat orang-orang kaya, maka Fir'aun pertama masuk surga. Bahkan Fir'aun hari ini belum dimatikan oleh Allah dan belum diterima bumi. Karena untuk apa? Untuk menjadikan contoh bagi orang-orang yang sombong. Ternyata Allah tidak suka kepada orang sombong, karena yang pantas sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Al-Mutakabbir. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah, hiduplah dengan iman, hiduplah dengan akhlak. Akhlaklah yang akan membuat engkau mulia. Adik-adik cewek, ini kenapa? Kenapa jangan tengok? Adik cewek, engkau itu hidup harus punya rasa malu. Cewek itu kalau udah nggak punya rasa malu, maka dia tidak dikatakan cewek lagi. Coba lihat, cewek identik dengan lemah lembut. 1. Cewek identik dengan feminin. Cewek itu identik dengan menunduk. Cewek itu identik dengan mon. You know mon? Mon iya. Cowok identik dengan keras, cowok identik dengan tegas, dan cowok identik dengan timah. This mon, this timah. Kamu lembut, ngomongnya lembut. Bapak, ini nak. Anak kami ya, Pak, cocok. Anak inang, feminin. Ini feminin. Anak agam, keren. Ani inang mon Im baksa. Anak agam timah, meja aja. Kami tamu. Dan
ayam yang naik limonnya. Kayak mondu. Nah mondu kudu, nah mondua. Ya sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cewek jadi cowok jadi cowok. Ustaz, saya pingin Pak Ustaz begini. Berproseslah dengan baik, ketentuan akan Allah berikan kepada kita. Akhlak jaga sendiri, ilmu akan bermanfaat. Orang yang banyak ilmu tak punya akhlak, maka di hadapan manusia pun dia tak berarti apa-apa. Nabi Muhammad kenapa diutus ke dunia? Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk menjaga, memperbaiki akhlak manusia. Maka Nabi Muhammad diikuti banyak orang bukan karena ilmunya. Nabi Muhammad ummi, tak bisa membaca, tak bisa menulis, tapi Nabi Muhammad diikuti karena akhlaknya yang sangat mulia. Banyak contoh-contoh akhlak Nabi Muhammad. Kita kalau tak bisa mengikut 100%, paling kurang 70% kita mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Ada beberapa akhlak Nabi yang fenomenal. Saya tak sebutkan satu persatu. Coba lihat, Nabi Muhammad ternyata punya akhlak orang yang sangat kuat ibadah kepada Allah, walaupun sudah tahu dirinya masuk surga. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah ternyata orang yang sangat cinta kepada anak istrinya. Nabi Muhammad yang ketiga, orang yang sangat sabar. Nabi Muhammad orang yang sangat tawakal kepada Allah. Dan yang kelima, Nabi Muhammad ternyata manusia yang paling berani. Nabi Muhammad sabar, tetapi ketika dirinya dihina dia sabar. Tetapi ketika agama Allah dihina, dia tak pernah sabar. Nabi Muhammad marah kalau agamanya dihina, tapi kalau dirinya dihina, dia tidak marah. Ketika dia datang ke negeri Taif, dilempar sama anak-anak, disiapkan pasukan-pasukan wanita, pasukan-pasukan anak-anak untuk melempar daripada Nabi Muhammad. Iram, sampai malaikat Jibril menahan darah yang keluar dari pelipis Nabi. Ditahan. Sampai ditanya oleh Nabi Muhammad, kenapa Jibril kau tahan darahku? Ya Muhammad, kalau seandainya darah ini jatuh ke bumi, maka hancurlah negara ini, negeri Taif ini. Muhammad, mintalah kepada Allah apapun. Maka kalau kau meminta, gunung Uhud itu akan aku lemparkan ke atas muka mereka, karena mereka menyakiti dirimu. Apa kata Nabi? Jangan, karena mereka belum beriman kepada Allah. Insya Allah suatu saat nanti mereka akan beriman kepada Allah. Ketika dirinya disakiti, berdarah-darah kakinya, berdarah-darah pelipisnya, dia tak marah, karena itu menyangkut dengan dirinya. Tetapi ketika ada yang mencelakai Islam, menghina Islam, dia suruh kutuk negeri tersebut, kutuk negeri Safwan, kutuk kaum Ad, karena mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus seperti itu. Ketika diri kita dihina, bersabarlah. Tetapi kalau sudah ada orang yang menghina agama Allah, Sukmawati 3 kali menghina agama Allah. Raya tu betul. Raya ni orang raya di lomba. Sukmawati menghina agama Allah. Dia bilang pakai celana cingkrang tak baik, dia bilang suara azan tak baik. Maka kita wajib marah sama orang Islam. Ustaz, saya sudah coba-coba marah Pak Ustaz, belum marah juga Pak Ustaz. Ada yang salah dengan hatimu, ada yang salah dengan keimananmu. Silahkan datang ke Dr. Nahrawi, minta belah dadamu, cuci hatimu. Engkau salah secara keimanan. Ustaz, pacar saya diambil, saya marah. Setan memang kau. Ustaz, istri saya diganggu, tapi saya tidak marah. Emang gila kau. Tapi kalau sudah menyangkut pribadi, saya bersabar. Tapi sudah karena agama Allah, saya marah. Bukan karena dia, tapi karena dia sudah menghina agama Allah. Sebesar apa kita marah, sebesar apa kita tersinggung ketika agama kita dihina, sebesar itulah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya, kalau seandainya Sukmawati berada di depan saya berdua begini, berani saya ludahi muka dia, dengan syarat tak ada polisi di samping. Uji ke? Ayo. Mudah bawah hati. Kau manusia laknat, perempuan berkondi yang tak jelas, gigimu compang camping, berani menghina Islam. Engkau pikir Soekarno lebih baik daripada Muhammad? Tanpa Muhammad, Soekarno tak ada apa-apanya. Tanpa Muhammad, engkau pun tak ada apa-apanya. Pakat juga begokan. Dengan syarat tak ada polisi. Di sini kenapa berani? Ustaz nanti masuk YouTube Pak Ustaz, yang mana yang udah di kamera? Saya tak takut. Baru tinggal kau ini. Ini abang ini bukan golongan saya. Saya tanya sama bapak kenal mahasiswa kami ini. Ini beliau datang sendiri pribadi, masukkan saya ke YouTube. Katanya sampai ditonton ribuan orang. Masya Allah. Ustaz sekarang banyak yang hubungi Pak. Ustaz Junaidi ya? Iya. Ustaz Lusma ya? Iya. Kenapa tahu saya? Nonton di YouTube. Ustaz mau undangan tempat kami? Undangan apa? Adik saya menikah Pak Ustaz.
Apa hubungan dengan saya? Suaminya lari Pak Ustaz. Terus Ustaz yang gantikan dia boleh? La ilaha illallah. Cinta saya tak akan tergantikan untuk istri saya, karena itu saya janji saya dari kecil dulu. Saya akan menikah sekali, tapi kalau terpaksa apa boleh buat. Hai sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita bela agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kau tolong agama Allah, maka Allah akan menolong dirimu. Tapi kalau kau tak pernah menolong agama Allah, maka Allah tak akan pernah menolong dirimu. Tolonglah agama Rasulullah, tolonglah agama Allah. Kita hidup karena Allah, hidup dengan kalimah la ilaha illallah. Kita mati dengan kalimah la ilaha illallah, dan akan berjumpa dengan Allah dengan kalimah la ilaha illallah. Hati-hati dengan orang liberal, hati-hati dengan orang sekuler, hati-hati dengan orang yang ingin membuat agama ini biasa-biasa saja. Bagi mereka semua agama sama, bagi mereka tak ada batasan. Mereka ingin kebebasan. Orang-orang liberal, orang-orang sekuler, mereka ingin kebebasan. Islam juga bebas, tetapi ada batasan-batasannya. Islam bebas, Islam agama hurriyah, bebas, tetapi dalam Islam ada batasan-batasan. Contoh, sini, kamu sini, kamu dipanggil aja takut. Tolong bukakan akun saya. Tak tolong ya, bisa ya. Kamu kuliah semester berapa? Hah? Saya tahu nama kamu. Amma ya. Saya bisa menebak orang, terutama setelah lihat papan namanya. Tutup ho. Itu apa tuh? Terima kasih. Lewat ya Maya. Udah lihat sini, dia marah nanti. Lihat sini. Apa saya cerita tadi? Hati-hati dengan liberal. Islam ini bebas, tapi ada batasan. Apa kata Islam? Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, walatus rifun, tapi jangan berlebih-lebih. Makan apa saja silahkan, tapi khinzir tidak boleh, babi tidak boleh, anjing tidak boleh, bangkai tidak boleh, darah tidak boleh. Ada kebebasan, tapi ada batasan. Istrimu sawah ladang bagimu, maka datanglah kepada istrimu sesuka hatimu. Cangkol depan boleh, cangkol samping boleh, cangkol atas boleh. Itu sawahmu, itu ladangmu, engkau tanam apa-apa boleh, tapi jangan dari belakang, jangan di waktu haid. Islam bebas, tapi ada batasan. Lihat orang-orang yang mengagung-agungkan kebebasan. Coba lihat hari ini di Amerika Serikat, di Eropa, tak ada lagi pernikahan. Mereka berzina, mereka kumpul kebo. Apa yang terjadi hari ini? Mereka hari ini krisis identiti, krisis identitas. Padahal yang mana? Yang kahayakah? Nyosa. Tapi orangnya nyopina, rame ayah hai. Krisis identiti. Hari ini Ustaz ditanya, siapa nama ayahmu Junaidi? Ayahku Muhammad Ilyas Abdullah, ini ayahku. Dari mana kau tahu? Tes DNA, itu ayahku. Tapi di Eropa sekarang sudah krisis identiti, krisis identitas. Dan suatu saat nanti maka keturunan mereka akan hilang. Mereka tak saling mengakui lagi, karena mereka bebas menjalani dengan siapa saja. Maka kenapa dalam Islam ada yang namanya masa iddah? Supaya dalam satu rahim tidak berkumpul 2-3 janin. Karena dalam satu rahim harus ada 1 janin. Itulah Islam membahagiakan kita. Kenapa anak-anak perempuan disuruh pakai hijab? Kita punya batasan aurat, karena kita mulia. Sesuatu yang dibungkus dan yang dibuka biasa lebih enak dipandang terbungkus daripada terbuka. Sesuatu yang terbuka akan cepat basi, tapi yang tertutup dia akan terjaga daripada panas terik matahari. Betul? Cewek pakai jilbab, betul? Cowok juga jaga aurat. Engkau pilihlah suami yang baik-baik. Dengku, ilung dengku belum kawin, dengku, kawin aja. Nah, cara pilih lako, pilih istri dengku. Nah, yang full, bertari, bercantik, yang cantik. Ukuran lagi kau dengku, draw. Cantik, ukuran draw. Tawa rumah, tablo cermin, taluh raw dia. Atau tak ada babak kacanya biar. Taluh raw, duktoh nak tari. Ya Allah. 5% saja ya Allah. Boh hidung put sago, lunyung mobil raya.
Pada bukit igom nandum ya Allah. Panjang-panjang pigonya. Merokok yang kribo-kribo ini macam lanjut aja. Lanjut. Itanyo ticam kling, merumpok rumah biru dongker, hambung. Loro dia. Nyodro juga hancur, pula rumah putari pula lagi. Mana lati mana kau kalau bukan kau kalau tak pelet. Loro ni, putari tengku. Wan, perlu isteri tari. Tahu ceramah tahu kerja dah tutup pintu. Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam. Kaidah kau dari ya Allah. Boleh namanya dah hari ni. Assalamualaikum. Kali bawa ragu. Tadi pun dalam kawan. Assalamualaikum. Duduklah. Waalaikumsalam. Diuk ribu. Tiga boneng. Bina gulung peluk rumah pah betul berbeda. Kata lagi lah. Maka tak percaya ukuran road. Dewi dong yang lucu leh bro dekep loh. Di bedung kia. Di beform wate pegawai di biar pula kena benagai dah. Bedari lah. Paling kurang. Bedari. Yang kedua Pak Ustaz, benar harta mecut. Namanya ini dong. Lihat ya. Perempuan adalah makhluk yang paling pintar menyembunyikan jati dirinya. Ini. Cita ni nak macam cewek ni dah. Adik, duduk jomblang yuk. Yuk. Adik makan mie. Nyata kalau kawin. Kelapa muda boleh? Ya udah adik rujak aja ya. Enggak lah abang apa sih? Apa sih? Prank tekak dulu. Abang apa sih? Kalau dipikir kita jongok kali. Nanti dipikir kita jongok kali. Betul sapu haik jaga image. Dia berkahwin, sapu hana 3 penyopu, 2 bohmok ciroi. Mana dia jaga kepu. Yang punya tengah buat telepon, ada teman-teman baru-baru merumpok, ada baru-barunya yang hai buat telepon. Abang di mana? Jangan kayak gitu lama-lama, jadi takut. Ya ada pompong kalau berkahwin, dia berkahwin. Mat bang. 2 ayo. Lagi Fir'aun. Ini sekalian. Yang kedua harta. Yang ketiga bagus keturunan. Cari mamaknya yang bagus, ayahnya yang bagus. Ustaz sering cerita Abu Hanifah. Abu Hanifah baik karena ayahnya baik, mamaknya baik. Tak usah saya cerita lagi. Yang keempat agama harus punya. Karena apa? Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi kita. Ketika ibunya baik, maka anaknya akan baik. Ibu ini ibarat sebuah gudang. Dalam gudang menyimpan mesin-mesin barang kapu. Gudangnya bagus, bersih. Maka yang dihasilkan dari gudang tersebut akan bersih. Hati-hati dalam kehidupanmu salah pilih istri. Hati-hati dalam kehidupanmu salah pilih suami. Maka kata Nabi, baiti jannati, rumahku seperti syurga bagiku. Ketika engkau salah pilih pasangan hidup, maka hidupmu bisa berubah seperti dalam neraka. Hati-hati anakku sekalian. Maka terus mencintai Rasulullah SAW. Terus kita cintai agama ini. Insya Allah dengan agama ini kita bisa hidup lebih lama. Dengan agama ini hidup kita lebih mulia besok di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setengah jam Ustaz minta waktu, tapi 1 jam Ustaz ceramah. Mohon maaf Bapak, karena setengah 12 sudah. Mahasiswa tak perlu banyak-banyak ceramah, karena mereka lebih ilmiah daripada saya. Saya kalau sudah diundang ke kampus-kampus itu saya pikirkan saja, ya Allah ini anak-anak ilmiah ya Allah. Saya tidak ilmiah ya Allah, saya alami ya Allah. Kayak mana nih ya Allah. Tapi dengan kekuatan, dengan kepedean ini saya berceramah di depan kawan-kawan sekalian. Terima kasih adik-adikku sekalian. Doaku menyertaimu. Jangan pernah berputus asa dengan hidup. Teruslah jangkau kehidupanmu di masa yang akan datang. Satu lagi yang paling penting saya ingatkan, lan tarji'a ayyamal lati madat. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Maka setiap langkah harus dengan kepastian, setiap langkah harus dengan jelas artinya. Supaya apa? Engkau tidak pernah menyesal di kemudian hari. Apapun yang engkau fikirkan, fikirkanlah matang-matang. Fikirlah dengan baik. Supaya apa? Penyesalan jauh dalam kehidupanmu. Biasanya an-nadamatu ta'ti fil akhir. Penyesalan biasanya hanya datang terakhir. Penyesalan tak pernah di awal, dia datang terlambat. Kalau sudah datang di akhir, maka semua nasi sudah menjadi bubur. Biar sekarang susah dulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, senang pun kan datang, insya Allah mati kemudian. Akhirnya kita akan menemui ajal kita. Tetapi setelah kita berusaha, Bapak
saya belum berhasil dalam hidup saya. Ingat, memohonlah kepada Allah, karena Allah kita tak pernah tidur. Allah selalu menjaga kita. Insya Allah, Allah akan berikan yang terbaik pada kehidupan kita. Jangan banyak meminta kepada Allah, tapi banyaklah bersyukur kepada Allah. Karena dengan syukur Allah akan tambahkan nikmatnya. Dengan tidak bersyukur Allah akan azab kita di hadapannya. Bapak dosen, Bapak direktur, semuanya ibu-ibu dosen, terima kasih. Mahasiswa semuanya, mari kita saling mendoakan. Doa Ustaz terbaik buat kamu, doa kamu terbaik buat Ustaz. Insya Allah doa kita akan bertemu di aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Ustaz mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di syurga. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والشفعة والهداية إلينا خصوصا إلى أهل هذه الجماعة يا الله يا رب العالمين. اللهم سلمنا يا الله وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم قلوبنا وسلم أخلاقنا وسلم أموالنا وسلم أهلنا ببركة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم سهل أمورنا وأمور آبائنا وأمور أمهاتنا وأمور أسرتنا وخصوصا أمور هذه المدرسة ما دامت السماوات والأرض. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dalam sebuah perperangan, Nabi berjumlah 300 orang, kaum musyrikin berjumlah 3.000 orang. Secara kasat mata, logika, Nabi tak mungkin menang menghadapi mereka. Nabi dalam kesulitan, tapi dia berdoa kepada Allah, yang doanya hari ini teringat oleh seluruh dunia, termasyhur, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertolongan Allah datang, 3.000 orang kalah dengan 300 orang. Ustaz, apa tujuan Ustaz menyampaikan itu? Dulu Nabi berperang untuk mengalahkan musyrikin. Ketika beban hidupmu berat, masalahmu besar, mintalah tolong kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. 3.000 orang bisa hilang, 3.000 orang bisa kalah, apalagi cuma masalah yang kita hadapi. Sampai jumpa di syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.